Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali lagi pada acara Mutiara Ramadan PW Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sihatan wa'afiyah, tetap bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik, dan pada endingnya kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dan ibu-ibu, bapak-bapak serta masyarakat semuanya yang mengikuti acara ini, kami sampaikan ahlan wa sahlan, selamat beribadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemudahan, dan puasa kita akan menjadi bukti nanti bahwa kita termasuk hamba Allah yang taat kepada perintahnya, baca perintahnya. Bapak Ibu sekalian, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali kepada umat Muhammad SAW. Bahkan Ramadan itu, meskipun sudah pada masa nabi-nabi yang lalu sudah diberikan syariat berpuasa, tetapi tidak dalam bulan Ramadan seperti umat Nabi besar Muhammad SAW. Menurut catatan sejarah, bahwa disyariatkannya puasa bulan Ramadan itu pada tahun kedua Hijriah, ketika Nabi 2 tahun hijrah ke Madinah, kemudian baru mendapatkan wahyu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang bukan berarti saat sebelum Ramadan itu tidak ada puasa, ada, tapi puasanya tidak dalam bulan Ramadan. Dan baru 2 tahun kedua Hijriah, Ramadan itu diwajibkan bagi seluruh umat Islam, seluruh umat Nabi besar Muhammad SAW setiap tahun. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, beruntung sekali kita diberi Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Bahkan segala amaliyah, segala apa yang kita lakukan akan menjadi penanda bahwa kita sebagai orang yang muttaqin, seorang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Nabi bersabda bahwa siapa saja yang melakukan ibadah puasa Ramadan dengan dasar beriman kepada Allah dan dengan mengharapkan perhadapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Apalagi kalau dalam puasa Ramadan itu kita sempurnakan pula dengan ibadah yang lain, ibadah sholat malam, baik berupa tarawih, witir maupun sholat tahajud, itu bertambah-tambah menjadi bonus yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sama dengan kita menjalankan puasa, ketika kita menjalankan sholat malam pun, Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang menegakkan sholat malam di bulan Ramadan, maka dengan perhitungan karena iman dan karena memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang kami hormati, dengan demikian kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi waktu untuk masuk ke dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan puasa kita Ramadan kali ini menyebabkan kita menjadi orang yang ketika selesai menjalankan ibadah puasa, kita digolongkan oleh Allah
menjadi hambanya yang muttaqin, yang takwa kepadanya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 184 kalau tidak salah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang yang beriman. Di sini Allah memanggil kita sebagai orang yang beriman. Apakah iman kita masih sudah baik sekali, atau setengah baik, atau kurang baik? Tapi semuanya kita dipanggil oleh Allah sebagai hambanya yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diperintahkan atas kamu sekalian, wahai orang beriman, untuk menjalankan ibadah puasa. Yang dimaksud puasa di sini adalah ibadah puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah juga mewajibkan puasa ini kepada hamba-hambanya sebelum kamu sekalian. Walaupun kita menjalankan ibadah puasa dalam bulan Ramadan, walaupun tidak sama dengan hamba-hamba yang sebelumnya, karena Ramadan baru disyariatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Kata Allah, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita menjadi orang yang takwa. Nah, yang dimaksud takwa inilah yang kemudian harus kita fahami. Apa maksudnya takwa itu? Bagaimana indikator atau ciri-ciri orang yang takwa itu setelah kita menjalankan ibadah Ramadan? Menarik sekali, Al-Ghazali memberikan penjelasan di dalam kitabnya, kalau tidak salah dalam Ihya Ulumuddin, bahwa tujuan disyariatkan puasa itu pertama adalah untuk tasfiyatul qulub, membersihkan hati, menjaga diri. Kemudian yang kedua, untuk menghidupkan ghirah atau semangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kemudian diejawantahkan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, disyariatkannya puasa adalah untuk memperhalus budi pekerti, rasa saling menghargai, rasa saling asah, saling asuh, saling mengasihani. Karena kita menjalankan ibadah puasa itu dengan mengekang, tidak makan, tidak minum, diharapkan dengan lapar dahaga pada siang hari itu bisa mengetuk hati kita menjadi hati yang lebih halus dan lebih peduli terhadap problem-problem kesulitan orang lain, yang kadang tidak semua manusia mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kemudahan yang sama di antara kita. Maka puasa Ramadan itu antara lain, kata Al-Ghazali, adalah untuk memperhalus budi pekerti dan hati kita. Mudah-mudahan dari puasa yang kita lakukan, kita bertambah takwa kepada Allah, bertambah mencintai Allah dan mentaati segala perintahnya, menjauhi larangannya, membersihkan hati kita dari hal-hal yang tercela, sehingga kita tidak makan berbuat dosa meskipun tidak dilihat oleh orang lain. Dan yang ketiga, memperhalus budi pekerti kita, saling menghargai dan peduli kepada saudara-saudara kita, sesama manusia, sesama hamba Allah, untuk kemudian kita saling tertoleransi dan tenggang rasa dalam menjalankan kemanusiaan di tengah-tengah kehidupan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita tetap berharap kepada Allah pada puasa yang ke-13 ini. Kita tetap berharap mudah-mudahan diberi kemudahan, diberi kesehatan, diberi tetap semangat untuk menjalankan ibadah, tak hanya ibadah puasa tapi juga dikombinasikan atau mengundang ibadah-ibadah yang lain yang menjadi penunjang keberhasilan kita, dengan menjalankan ibadah salat malam, dengan berbagi sedekah
kepada fakir miskin, dan hal-hal lain yang baik, serta mengendalikan mulut, tangan, semua organ tubuh kita untuk tidak berbuat maksiat dan menyakiti hati orang lain. Saya kira kalau itu bisa kita lakukan, maka kita akan lolos dan lulus menjadi hamba Allah yang muttaqin. Dan yang muttaqin itulah kemudian yang nantinya akan mendapatkan ridho Allah dan jannatun naim. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya tetap berharap kita saling tolong menolong, saling menguatkan, saling berbagi, saling membantu satu sama lain sebagai wujud rasa kemanusiaan, rasa kebangsaan, rasa kebersamaan di antara warga negara Nusantara yang baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.